Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini masih akan ngebahas tentang penyakit sejuta umat nih teman-teman, yaitu asam lambung. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah teman kita yang berhasil mengatasi asam lambung akutnya. Bahkan bodinya yang tadinya krempeng bisa berisi lagi juga dengan cara alami dengan pola makan barunya. Oke, tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, Mas Doni sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih nih Mas Doni udah meluangkan waktunya buat sharing di podcast Teman Sumaila ya. Ya, sama-sama sehat. Thank you Iya, juga iya. ya udah diundang. Jadi kalau teman-teman mau tahu, Mas Doni ini aktif di grup Keto Fitness loh. Bahkan jadi salah satu coach ya, Mas Doni ya? Iya bener. Jadi per Oh. bulan November kemarin, Desember itu saya sudah resmi lah ya sertifikasi personal trainer ya. Jadi melengkapi jajaran di Keto Fitness. Jadi setidaknya nanti tujuan saya sebenarnya ngambil sertifikasi itu memang ke depan pengen memberi motivasi dan ya sharing-sharing tentang bagaimana sih terutama untuk latihan beban sih. Oh. Jadi supaya warrior itu istilahnya semakin giat tapi tidak hanya asal latihan gitu loh ya. Oh iya. Jadi ini fitness ini mendukung untuk pola makan yang dilakukan ya, mendukung ketonya lah ya gitu ya. Ya, jadi istilahnya benar-benar kita mendukung dari sisi moving-nya lah ya. Moving-nya. Itu is that what you do? I mean kegiatannya apa selain personal trainer itu? Kalau saya pribadi sebenarnya itu memang lebih ke di luar jadi personal trainer memang banyak ngelatih juga sih, tapi bukan di bidang olahraga. Oh ya? Saya juga saya juga sebagai marketing ya, jadi juga yang ya istilahnya mentraining produk ya di beberapa ya di seluruh Indonesia lah ya. Trainer. Ya, trainer berangkat dari situ juga ya gitu loh. Jadi makanya sebenarnya saya udah terbiasa juga lah dengan podcast. Oh iya. Sering yang mungkin di dunia IT ya, di dunia perkomputeran lah ya. Itu ya saya sering jadi pembicara, jadi ini. Jadi di luar dari itu udah biasa, udah sering podcast lah ya, udah sering nge-zoom podcast, udah biasa kayak gitu. Iya. Oh. Terus Mas Don katanya pernah kena asam lambung akut ya? Jadi kalau dibilang pernah banget. Pernah banget. Tapi sekarang gimana? Udah sembuh? Alhamdulillah sih sekarang udah sejak saya jalanin ketofastosis ini saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kumat lagi ya gitu loh. Jadi istilahnya bahkan saya sudah membuang obat-obatan saya yang dulu saya stok tiap harinya. Wow, Masya Allah, amazing teman-teman. Pasti kan teman-teman pengen tahu nih dulu apa aja sih gejalanya Mas Doni waktu kena asam lambung akut itu. Tapi sebelumnya sponsor lewat dulu. Oke, iya. Merasa mual saat minum VCO. Udah dipaksa nelen, tapi malah kepengen muntah. Cobain Fat Activator aja. MCT yang wangi, sudah BPOM dan halal MUI. Diet jadi lancar sepanjang hari. Fat Activator. Diet lancar tanpa mual. Nah, sekarang kita udah comeback lagi nih.
Langsung aja nih Mas Doni, kita todong dulu ceritanya gimana gejalanya tuh. Sebenarnya kalau gejalanya itu dari aku kebanyakan tak sepelein ya waktu itu ya. Jadi karena memang waktu itu saya kan memang kerjanya sebagai marketing juga sebagai trainer, jadi lebih banyak keliling kota lah ya. Jadi Mobile. istilahnya ya mobile lah istilahnya, yang pindah ke sini ke kota sini gitu loh ya istilahnya. Dan itu membuat istilahnya saya juga sering makan yang apa ya, setiap pergi ke suatu kota itu pasti satu yang dituju adalah kuliner dulu. Oh, pokoknya wisata kuliner lah ya. Iya, pokoknya harus wisata kuliner, makanan apa aja waktu itu masuk ya. Terus di samping itu juga kegiatan juga tinggi, terus habis itu juga sering begadang ya istilahnya, karena dari dulu saya itu dari dulu itu bisa disebut juga kalonger ya. Kalonger, kalong. Jadi kalau malam tuh. Iya, saya sering dulu ya di tahun 2013 2000 ya sekitar segituan lah ya, itu tidur itu mesti jam 4 habis subuh lah ya, habis itu saya pasti tidur. Wah, itu beneran, itu mah beneran begadang atau bukan telat tidur lagi? Iya, bukan telat, emang kalonger. Jadi entah itu saya di depan komputer, entah itu nongkrong sama teman-teman, entah itu kan dulu itu ada kayak forum komunitas IT gitu ya, entah ngobrol-ngobrol gitu. Kadang juga saya juga jualan online lewat forum. Jadi makanya banyak apa istilahnya transaksinya itu justru malah di malam hari gitu loh. Jadi kadang juga bukan karena kerjaan sih. Kalau karena kerjaan sih mostly tidak memaksa aku untuk sampai extra time lah gitu loh ya. Tapi setelah itu ya itu perlahan-lahan kok suatu ketika yang istilahnya pas Lebaran hari kedua ya, tiba-tiba saya sakit ya, terus asam lambung tuh kumat banget, tinggi banget itu sampai hari Lebaran yang harusnya di enak-enak ya, saya harus nyari rumah sakit ke UGD. Kalau asam lambung itu tinggi itu gimana sih rasanya? Maksudnya asamnya naik ke atas gitu, asam lambungnya? Ya, jadi memang sih nggak sampai waktu awal-awal memang nggak sampai sesek ya, tapi kayak perut itu, aduh, kayak enak banget lah istilahnya, mau makan pingin muntah. Nggak gitu. makan, nggak makan itu kayak ibaratnya gini, perutku itu udah kayak ada tangan di dalam terus diperes-peres. Kondisi lambung itu kayak ada tangan terus diperes-peres gitu. Secara fisik badannya gimana? Kurus apa gemuk waktu itu? Waktu itu secara fisik itu berat badan waktu itu tinggi 163 ya, terus berat badan itu berat badan itu sekitar 51 lah, 51 52. Oh, nggak gemuk termasuk ya? Kurus gitu loh. Nggak gemuk. Oke. Terus dikasih obat ya, kan ditanyain, terus akhirnya dikasih obat kayak itu apa, lansoprazole kayak gitulah istilahnya, obat-obat yang untuk menekan gastrik kan gitu loh. Ya udah minum itu sembuh. Jadi kalau perut nggak enak itu sembuh. Tapi saya masih tetap ngopi karena memang dari dulu tuh memang suka kopi sih, mulai kuliah itu udah demen banget sama kopi. Tapi waktu itu kopinya senengnya memang kopi sasetan yang ada gulanya. Oh, yang manis ya. Jadi tetap kopi waktu itu pakai kopi kayak Indo Cafe, kopi itu sih semuanya lah istilahnya kayak gitu. Pokoknya yang kopi susu lah ibaratnya ya. Itu semuanya itu pakai istilahnya, saya bener-bener suka banget sama itu pagi itu nih. Terus suka sambal juga makan. Suka sambal juga. Mie instan juga pasti suka. Iya, kerasa dikit tinggal minum obat. Jadi waktu itu dikasih obat cair namanya ya istilahnya ada lah obat-obat yang buat asam lambung kayak gitu ya. Minum. Ya udah. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2015 masihan gitu. Nah, sampai 2015. Suatu ketika ya, waktu itu saya juga lagi di Makassar ya. Saya di Makassar itu saya sakit lagi, kumat lagi. Oh. Gitu.
kumat Apa? lagi, Asam lambungnya naik lagi. asam lambungnya naik lagi, dan ini sampai batuk gitu loh. Kata dokter batuknya ini bisa jadi karena asam lambungnya. Oh bisa begitu? Tuh. Apa sih tenggorokannya gatel gitu? Tenggorokannya nggak apa-apa, saya nggak ngalamin kayak sakit flu, tenggorokan apa, tenggorokan seri. Misalnya kalau flu itu kan hidung tersumbat, saya nggak ngalamin kayak gitu. Nggak ngalamin kayak gitu. Yang penting tiba-tiba badan saya panas, rasa nggak enak, terus perut kayak mau Mual ya? mual kayak gitu ya. Terus habis itu ada batuk ya, terus saya ke dokter. Jadi waktu itu lagi di Makassar, saya ke dokter ya, sama dokter udah dikasih obat. Waktu itu karena saking paniknya ya, saya sempet apa ya, salah masuk ya. Harusnya dokter umum, itu malah di dokter mata. Masa ya? Saking paniknya ya Allah. Akhirnya saya jalan kaki ya, terus di situ ada THT ya. Saya ini udahlah ke THT, yang penting saya ke dokter aja gitu. Saya ke THT, THT-nya dia bilang ada masalah nggak di telinga atau apa gitu, terus di hidung nggak sih gitu loh. Terus ini kayaknya karena memang asam lambungnya, tapi saya tetap dikasih obat batuk. Oke. Saya minum ya. Panasnya turun ya, pokoknya semuanya turun. Besoknya sudah bisa Aktivitas lagi. sudah bisa aktivitas lagi ya, nggak enak. Dan itu pun saya terpaksa harus terbang lagi, tapi bukan terbang balik ke Jakarta masalahnya, makanya saya terpaksa berusaha untuk cari dokter. Iya, gimana caranya untuk menormalkan kondisi dulu gitu ya kan? Iya, menormalkan kondisi dulu, karena besoknya saya harus terbang di kota lain gitu. Masya Allah. Udah balik sampai Jakarta, ya udah nggak ada masalah karena udah minum obat. Cuman saya nggak concern waktu itu, tetap masih ngopi, tetap masih ini ya. Waktu itu saya kira mungkin karena kecapean. Sampai di akhir 2018 ya, waktu itu saya pas lagi ke Malang ya, lagi acara juga pasan, ada acara seminar di Malang, saya ke UGD. Selalu begitu Dari akhirnya situ, ya. Dari situ dibilang, wah ini asam lambungnya udah naik lumayan tinggi nih Pak gitu loh. Ya udah, akhirnya saya dikasih obat ya, tapi dikasih obat lagi Lansoprazole. Wah ini obatnya kayaknya pernah saya minum ini. Kemudian kasih lagi sama polisilin juga, tapi mempan, maksudnya nggak manjur udah. Masih sakit. Waduh, takut dong, panik dong, namanya orang mati. Baliklah ke Jakarta, tapi balik ke Jakarta itu dalam kondisi perut yang misalnya antara enak, kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak. Akhirnya saya ke Jakarta, terus ke Jakarta akhirnya harus ke dokter. Sama dokter langsung dibilangin tuh, ini nggak boleh makan yang berlemak ya, nggak boleh, istilahnya jangan makan yang berlemak, jangan makan yang ya pokoknya yang goreng-gorengan, pedes-pedes. Gorengan, pedes, semuanya. Udah dari situ akhirnya saya stop. Terus dikasih obat. Nah, obatnya ini yang bikin agak sedikit nyesel. Karena obatnya saya udah nggak manjur lagi dengan obat-obat yang dijual di pasaran. Jadi saya harus ada obat yang memang resep dokter, dan itu kalau saya tebus 10 biji itu harganya hampir 600.000. Masya Allah, mahal banget. Mahal banget, dan itu selalu saya harus stop. Dari situ akhirnya saya dibilangin juga nggak boleh makan telat, bla bla bla. Saya baca artikel bla bla bla, pokoknya mencari lah. Cari tahu lah ya. Jalan untuk sembuh, gimana caranya bisa sembuh dengan asam lambung yang udah menurutku udah lumayan akut lah gitu loh ya istilahnya. Dan karena obat yang beredar sekarang udah nggak mempan, gitu. Udah nggak mempan lagi, sampai akhirnya harus mengkonsumsi obat yang lebih keras, mahal. Yang lebih mahal lagi. Itu pasti lebih keras itu. Yang lebih itu diminum sekali pun langsung dampu. Tapi tetap ada satu pemantik, akhirnya tetap kumat lagi. Akhirnya sampai di handphone saya itu, di handphoneku itu ada yang namanya waker clock ya. Alarm itu hanya untuk makan aja sama makan obat. Oh gitu. Parah banget ya. Jam 7, jam 1, jam 7 malam. Jam 7, jam 1 itu mesti bunyi.
Oh, dan itu obatnya diminum setiap hari apa cuma kalau kumat Nggak, aja? obatnya 2 kali, tapi saya nggak boleh makan telat waktu itu. Oh, makanya dikasih timer tuh buat makan ya, buat Ya, pengingat Desember makan. tuh buat makan. Jadi kayak gitu. Akhirnya saya juga cari info-info lagi. Akhirnya saya juga jadi vegetarian. Oh, Ya, pernah vegetarian, pernah nyobain. pernah. Ya, tujuannya untuk menyembuhkan itu. Saya baca-baca karena vegetarian juga bisa apa? Bisa menyembuhkan apa? Asam lambung. Ya, alhamdulillah memang mulai berkurang gitu loh. Tapi Berkurang. ketika ada pemantiknya kayak misalnya makan yang terlalu asam itu perut nggak enak lagi. Kumat lagi. Iya, Oke. kumat lagi gitu loh ya. Ya. Jadi ada satu pemantik gitu loh. Itu yang bikin ini. Jadi saya ujung-ujungnya akhirnya juga sampai konsumsi yang jus buat untuk asam lambung, jus untuk yang detox itu semua saya Segala macam cobain. deh ya. Saya Dicobain. cobain semua sampai Oke. akhirnya produksi sendiri. Apanya produksi sendiri? Ya kan setiap beli kayak gitu kan ada ingredientnya ya. Oh iya, heeh. Ya dari sayur apa, dari buah apa itu saya tiru. Oh, akhirnya bikin sendiri ya. Karena kan Rutin. harganya lumayan tuh, satu botol ada yang 50, ada yang 60 ya. Sedangkan beli nggak mungkin minum seminggu satu kali waktu itu gitu loh ya. Iya. Seminggu harus habis sehari harus minimal 2 Ih, ya kan? rempong Dua dong. kali 2 kali 7 udah 14 kali 50 udah berapa itu tiap bulan. Aduh, Tapi duit karena lagi. waktu itu memang kepingin sehat ya saya lakukan gitu loh. Ya, demi ya. Akhirnya lama-lama wah kayaknya ini juga ya. Ya udah deh, apalagi kan belinya kan harus jauh, waktu itu masih enak ada diskon kayak gitu ya. Iya. 40%. Begitu diskonnya habis akhirnya meramu sendiri. Aduh. Oh Begitu diskonnya gitu. habis meramu sendiri. Akhirnya saya ramu sendiri, saya bikin sendiri, saya beli juicer, terus habis gitu ini ya dapat 1 gelas tapi rempongnya setengah mati. Pastilah. Orang kayak gitu kan ya, segala macam harus di-prepare dulu, apalagi ini Benar. barang-barangnya apa, bahan-bahannya harus fresh kan. Belanja Iya. terus dong tuh ya, belanja. Iya, saya dulu ada satu ya lewat online shop itu beli satu sayur-sayuran, beli buah-buahan semua saya taruh tuh di situ. Jadi saya tinggal bikin. Istri saya sampai ya udah ntar kadang kalau udah nggak usah bikin lah gitu loh, bikin rempong aja nanti bersihnya. Yang bersihin kan nyonya ya. Kayak gitu. Oh, pernah nyobain juga kayak gitu-gitu. Ya saya pokoknya semua tuh sampai makan pun juga dari vegetarian itu pun juga akhirnya saya juga mengurangi makanan kayak lemak-lemak ya. Jadi lemak-lemak saya udah stop ya ini ya sampai di suatu ketika itu ya saya pulang Lebaran 2019 itu kan orang tua kan keluarga kan juga berasal dari Bukit Tinggi ya gitu. Jadi kan mesti kalau Lebaran pasti makannya juga masakan Padang. Ya, enak tuh. Wah, enak itu. Ya, mesti ada rendang, balado. Saya cuma lihat aja. Karena kan saya nggak berani makan. Karena waktu itu di pantangannya itu ya, nggak boleh makan. Saya nggak berani makan. Saya ditanya sama mama saya, mau makan apa? Nggak mau makan ini. Nggak, aku cuma pingin yang minta bikinin pepes saja. Jadi bikin pepes. Tapi saya sudah mencoba untuk melepas nasi waktu itu. Oh, jadi saya terus berhasil nggak? Berhasil kalau ini nasi itu udah. Jadi sejak asam lambung itu nasinya udah mulai saya kurangin. Apalagi ketika vegetarian saya nasi itu mostly jarang banget lah gitu loh. Tambah kurus dong. Gitu loh ya, makanya waktu itu nggak tambah kurus sih. Jadi saya sempat dari berat badan 50 itu di tahun 2015 itu sempat naik di berat badan. Sebenarnya sempat menyentuh 70. Oh, pernah 70. Pernah menyentuh 70, tapi mungkin secara lemak itu jarang banget di lengan, jangan banget di leher. Jadi lebih banyak lemak saya itu di perut waktu itu. Oh, buncit dong perutnya ya. Perut saya lebih banyak buncit dan itu pun terbukti. Badan saya nggak gede, nggak kayak orang obesitas yang gede, tapi celana saya itu ukurannya 32. Oh.
Lebar gitu pinggangnya. Perutnya lumayan, lingkar pinggangnya lumayan gede. Iya benar. Gitu loh. Nah, badan saya nggak gede, jadi lemaknya banyak menimbun di perut kayak di tangan, di leher, pipi pun nggak kelihatan kayak tembem banget kayak gitu. Oke. Tapi sejak vegetarian mulai turun tuh berat badannya ketika nggak makan nasi, tapi turunnya juga nggak sampai di bawah 50. Oke. Terus itu sembuh nggak? Jadi kapan sembuhnya itu? Nah, waktu itu karena saya bilang waktu itu udah alhamdulillah sebenarnya udah nggak pernah lagi, istilahnya masih tetap kadang kalau nggak enak ya sembuh. Oke. Masih depending sama obat lah ya, tergantung. Masih depending kalau nggak enak ya, tapi kalau istilahnya saya sudah bisa melepas obat waktu jalanin vegetarian itu. Oke. Saya sudah bisa melepas obat, tidak bergantung, tapi saya harus stok obat. Ya gitulah kisahnya. Saya harus stok obat kayak gitu, dan sampai akhirnya saya tiba-tiba kalau bangun tidur itu kok sering sakit di pantat ya. Gitu? Itu tulangnya. Iya, kayak tulang gitu, bukan di tulang pinggang ya, tapi di pantat tuh kalau diangkat kakinya kayak diangkat tuh enak. Terus kadang kadang pernah dulu di kayak di dada gini ya. Jadi kalau misalnya dipakai kayak gini nih, kayak sakit kayak gitu. Kan jadi parno ya. Iya, kenapa lagi nih gitu kan? Ya. Jadi parno kan gitu. Jadi kayak sering-sering ya nggak tahu ya. Itu kenapa saya disuruh ke dokter sama istrinya, coba ya ke dokter. Akhirnya saya minum obat, dikasih referensi sebenarnya. Ada obat yang buat untuk nyembuhin itu ya, yang metil apa gitu loh, saya lupa. Tapi sembuh? Iya, hilang. Oh hilang, oke. Itu setelah saya cek memang obat itu untuk peradangan. Oh, untuk gitu peradangan. Obat itu setelah saya cek itu untuk peradangan. Tapi setelah diminum itu sembuh. Gitu loh, enak lagi gitu loh. Ya, tapi kan aku orangnya kan tipikalnya kan harus mencari informasi kan ya. Iya. Cari tahu terus. Harus tahu gitu, sampai di suatu ketika itu di pertengahan tahun 2019 ya, itu waktu itu ada lagi rame-ramenya, lagi bukan viral lah ya, ada orang meninggal ya karena cancer kan gitu ya, karena cancer. Ya saya waktu itu juga browsing juga ya, namanya parno lah ya, karena kadang ada gejala yang ringan di sini gitu loh, itu bisa jadi waduh parno. Akhirnya saya konsisten nemulah satu di Google itu ada kayak satu grup ya, namanya histofasosis. Di situ ada orang yang sembuh dari cancer gitu loh. Akhirnya saya tertarik untuk ngeklik gitu loh. Saya lihat itu histofasosis ini grup apa, ya udahlah saya baca itu testimoninya, saya baca dia hasil scan-nya, hasil MRI-nya, semua saya baca waktu itu gitu loh. Sampai habis, kayaknya gue harus masuk. Akhirnya join. Ngeklik sendiri, jadi saya nggak ada yang mengajak, nggak ada yang menyemplungkan, saya sendiri yang nyemplung. Oh, really? Waduh, keren. Akhirnya saya masuk ke situ, dia approve ya, tapi saya nggak langsung jalanin. Oh, lihat-lihat dulu lah ya, baca-baca dulu. Iya, lihat dulu, saya lihat testimoninya, tapi notifikasinya saya nyalain, jadi setiap ada yang posting muncul itu notifikasi. Iya, jadi rajin baca lah ya. Itu notifikasinya. Saya akhirnya sampai bilang, ini grup kenapa yang diposting makanan aja, yang diposting kikil, lemak-lemak lah ya. Aku waktu itu ngomongnya aku kan vegetarian. Iya. Ya vegetarian ya, meskipun aku masih makan telur gitu loh. Tapi kalau vegetarian kan memang masih makan telur. Kalau yang vegan kan berarti benar-benar nggak makan hewani sama sekali. Oke. Ya, jadi aku masih makan vegetarian, masih makan telur. Wah ini kok kayaknya apa ya? Ekstrim banget makan lemak gitu ya? Ekstrim banget makan kayak gitu, makan kikil, kulit. Waduh. Saya udah 3 tahun nggak makan itu. Jadi sejak 2 tahun nih, sejak 2018 tuh saya udah nggak pernah makan yang mostly kayak gitu. Jadi kalau saya makan daging atau apa itu ya paling bisa dihitung lah
dalam waktu 6 bulan itu bisa dihitung makan yang kayak gitu. Jarang banget deh pokoknya ya. Lebih banyak ikannya waktu itu cuma ayam lah, ayam sama ikan, ayam sama ikan udah. Gitu loh. Kayak gitu. Jadi wah, ini salah nih masuk. Tapi mau keluar juga sayang. Iya, masih pengen tahu lah ya, curious. Aku masih kepingin tahu ini gitu. Masih kenapa kok orang yang kena cancer itu bisa sembuh gitu. Oke. Nah, mau add Mas Tio waktu itu pertemanannya udah 5.000 Mas Tio. Aku nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sampai di suatu ketika kok ada testimoni asam lambung kok sembuh. Oke, mulai tuh tertarik kita ya nggak? Ini kayaknya menarik nih. Akhirnya aku coba kayaknya dulu nih. Wah, aku kan udah menjauh dengan nasi, harusnya gampang dong. Iya. Jadi ada di situ akhirnya tepung aku bukan tepung yang kecap udah aku gula roti itu aku udah nggak mau. Padahal sebelumnya biarpun vegan biasanya sarapan gandum roti gandum. Oh iya kan vegan ya kan? Kan vegan gitu ya. Snack tortilla kayak gitu udah nggak. Dulu biasanya pakai granolanya juga udah nggak tak. Oke. Pokoknya lebih banyak tetap fokus di makanan clean ya. Jadi ikannya kayak salmon, tuna, terus tambahin sama tempe sama tahu, sama sayur. Masih salah ngelakuin, masih salah aku gitu loh. Masih salah maksudnya. Lagian nggak nanya-nanya kan, nggak nanya-nanya siapa-siapa. Karena aku juga nggak pernah posting juga gitu. Jadi kalian bener-bener belajar sendiri waktu itu. Jadi bener-bener learn by doing gitu loh ya. Tapi tetap mencoba untuk low carb. Tapi aku nggak ngitung ini berapa gram low carbnya. Nggak ngitung di situ. Ini berapa gram atau apa. Jadi nggak ada lagi ini yang penting makanannya nggak ada nasi ya. Terus buahnya udah mulai diganti avokat, tapi meskipun masih ada buah kayak melon kayak gitu. Karena aku buah suka banget gitu loh ya. Coba buah avokat dulu nggak suka gitu loh ya. Akhirnya coba buah avokat. Bangga dong bisa ngakuin kayak gitu, posting ya biasalah. Tapi bukan posting di grup ketofastosis ya. Aku posting di grup teman-teman. Wih gila. Menu sehat, makanannya gaya baru. Tapi saya waktu itu memang tetap nggak bisa ngopi. Sampai jadi waktu itu kalau partnerku atau ada temanku ngajak, udah nongkrong, ayo gitu loh. Dia pasti mencari tempat yang di situ ada smoothiesnya. Buat karena tahu aku nggak bisa ngopi atau minimal minum teh gitu loh. Ya. Jadi nggak dia tempat kopi tapi yang ada smoothie. Jadi akhirnya sampai nyari tempat-tempat. Jadi sampai hafal di Bogor, di Depok tempat yang istilahnya ada smoothie-nya lah. Iya, jual vegetarian, smoothie kayak gitu tuh. Hafal sekali gitu. Ya, di sini yuk, ayo udah. Di situ ada kopinya kok. Tapi aku nggak ngopi udah. Waktu itu. Waktu itu. Sampai di suatu titik kumat lagi tuh yang pantat sama sakit di itu tuh. Ini udah masuk nyemplung ke grup KF, udah nyoba-nyoba dengan tapi saya belum benar-benar fokus belum ngelakuin yang full 100% KF sesuai dengan protokol ya. Belum full lah ya, masih ala-ala Mas Doni lah ya. Ya, itu akhir tahun itu saya pas lagi pulang ke Malang ya. Kumat lagi, minum obat gitu lagi, sembuh lagi. Wah, gitu loh. Aneh nih gitu kata istri, ya udah ke dokter aja. Balik Jakarta, saya ke dokter ya, terus dikasih obat ya, dan lumayan habisnya. Obat yang mahal itu? Iya, ya nggak hanya obat asam lambung aja, jadi obatku nambah akhirnya. Aduh. Yang tadinya obat asam lambung sekarang ada obat peradangan itu. Jadi ada banyak. Jadi sampai kalau keluar itu saya bawa satu kotak ya, sebesar kotak sepatu anak kecil.
Aha. Jadi waktu itu ada kotak bagus gitu, yang buat hampers ya, kotak yang buat hampers itu isinya obat. Kayak selalu bawa P3K lah ya. Iya, saya bawa B3K. Udah Masya sampai kayak Allah. gitu. Akhirnya Oh. dari situ, wah kayaknya aku harus bener-bener cobain nih. Karena itu pemantiknya karena ada teman juga yang bilang kan, teman bilang, Mm-mm. terus sekarang kayaknya lagi makan ini deh, menu sehat ini. Iya Mm-mm. bro, gitu loh. Kayaknya gue sebenarnya pingin keto nih gitu loh. Terus dia ketawa gara-gara ngomong keto ada menu tempenya. Tempenya lebih Diledekin. banyak soalnya. Oh. Tempenya lebih banyak kan gitu. Jadi saya waktu itu posting ya, tempenya itu ada 4 atau 5 potong lah. Ini Sama apa nih tahu. gitu kan ya? Tempe sama tahu gitu loh. Tapi tetap ada ikannya, ada ininya, ada alpukat kayak gitu. Wah, setelah itu langsung kayaknya harus saya download lah protokolnya. saya download protokolnya, saya baca-baca meskipun di awal-awal itu masih sering cheating ya, masih sering ada yang kelolosan, wah kayaknya harus diinduksi, wah bener-bener kayak gini ya. Sampai waktu itu pas lagi dinas luar kota lagi ya, di Jember ya, waktu itu mampir di rumah temen, saya disuguhin nasi, nasi pecel. Mau nggak mau lah ya. Mau nggak mau saya makan. Oke. Nggak apa-apa. Mhm. Nggak apa-apa. Karena waktu itu memang karena belum strict ke induksi kan. Oh iya belum Tapi, ngikutin lah ya. ya malamnya kenapa saya jadi sesek ya gitu loh. Malah Padahal timbul saya sesek. belum masa ini alarm, masa ini gue cheating. Padahal aku waktu itu ini kayak belum ini ya. Waduh. Ya udah akhirnya saya biarin aja pulang. Nah baru situ tuh pulang dari Jember itu ya, itu baru mulai benar-benar full strict di induksi ya. Jadi di awal tahun 2020 ya, bulan Januari itu baru mulai strict. Oh ya. oke. Baru mulai baca protokol. Berarti nggak boleh makan ini. Ya udah, puasanya harus jam 12. Oke, harus lakuin ya. Jam 12 sampai jam 12 ya. Jam 11 lapar tak tahan sampai jam 12. Tapi karena saya sebelumnya itu udah membatasin karbohidrat, jadi ketika jalanin full induksi itu nggak terlalu susah sih. Gitu. Nggak masalah. Tapi puasanya Nggak gimana? masalah. Bisa? Hah? Puasanya gimana bisa? Intermittent Puasanya fasting? udah bisa. Jadi saya dalam 3 hari pun itu udah sanggup puasa jam 1 siang. Oh oke. Dalam 3 hari ya, jam 1 siang gitu loh ya. Dalam 3 hari jam 1 siang itu saya udah sanggup. Setiap seminggu sekali saya tambahin tuh puasanya. Ya. Oke. 1 jam, saya tambahin 1 jam, saya tambahin 1 jam. Oke. Tapi intinya sih masuk ke protokol dengan taat, dengan full protokol gitu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena memang udah ngurangin nasi lah kan ya. Cuma udah sebelumnya udah ngurangin nasi gitu. Keluar itu nggak HC gitu? Enggak, jadi waktu itu saya justru nggak mengalami HC yang ini ya, tinggi ya. Keluarnya itu setelah puasa ya. Setelah puasa itu baru ada keluar HC gitu loh. Ya. Oh. Tapi gitu. Itu setelah jalan 6 bulan ya, setelah 6 bulan. Lebaran. Setelah jalan 6 bulan itu saya keluar HC itu pas waktu saya chat Mas Tio. Bisa jadi HC gitu loh. Jadi ya udah saya anggap waktu itu HC gitu loh. Oke. Nah, ya udah jalanin akhirnya sampai saya juga kok selama 1 bulan kok merasa enak ya. Merasa enak. Nggak pernah kumat. Terus habis itu kayak ada tambahan tenaga. Oke. Tapi biasanya kalau awal-awal gitu kan kurus tuh. Mas Dodi gimana? Udah kurus tambah kurus? Waktu itu saya nggak mempedulikan kurus dulu. Memang tiba-tiba pas orang yang ketemu saya, lu agak kurusan ya? Itu. Oh, gitu. Mulai turun. Oke. Mulai turun. Itu berat badan udah mulai di bawah 60, udah mulai di bawah 60. Iya. Jadi udah menyentuh 59, 58. Wih, lu kurusan sekarang gitu. Sakit ya gitu. Gua gitu loh. Gua lagi jalanin keto nih bro. Oke. Oh. Nah, baru ngomong gitu. Kenapa emang?
ada deh gitu nanti gue ceritain ya. Akhirnya itu, tapi olahraganya itu lari. Wah, yang tadinya muter velodrome itu 1-2 kali bang ngos-ngosan, ini kenapa 5 kali putaran masih bertenaga ya? Makin kardio waktu itu. Ya kardio, makin seneng lah. Makin berenergi ya. Diikutin lah itu ya. Akhirnya saya lari tiap pagi, ya lari sampai suatu ketika itu tiba-tiba saya lari 15 kilo. Wow, amazing. 15 kilo. Kayak melayang dong ya. Iya, sesuatu yang saya belum pernah lakukan sebelum itu. Nah, saya sampai pamer juga ke istri, kayak gini, wah lari kayak gitu, wah kayaknya udah akhirnya saya jalanin setelah 1 bulan tuh udah kayaknya harus bener-bener full nih, gitu nih. Ya udah, nggak, maksudnya nggak balik lagi, nggak ada niatan untuk balik lagi ke karbo. Meskipun sebenarnya awalnya juga dapat pertentangan juga dari istri gitu. Iya. Dari pertentangan, tapi setelah aku jelasin tujuannya ini, terus habis gitu saya kasih videonya beberapa dokter Piprim ya. Saya kasih videonya, terus postingannya Mas Tio di grup ya, terus juga ada Mas Bobby kalau share juga, itu saya kasih, saya ke istri saya, akhirnya istri saya ya udah deh kalau itu memang pilihan kamu gitu loh. Udah akhirnya saya jalanin. Udah akhirnya mulai dari situ udah nggak ada lagi. Saya bener-bener waktu itu kalau dibilang taat banget Mbak. Iya awal-awal ya. Taat banget ya. Puasa itu bisa dan terlalu muda buat saya itu untuk puasa sampai jam 3 itu terlalu muda juga. Gitu. Waduh. Nggak susah buat saya gitu loh. Ya. Nggak masalah. Nggak ada masalah gitu loh ya, karena memang saya juga punya aktivitas yang kadang lupa. Gitu loh, ya. Oke, aktivitasnya lumayan maksudnya sibuk lah ya. Nggak cuma di rumah aja kayak gitu. Oke. Itunya kalau untuk jenis makanannya sendiri akhirnya bisa dikonsumsi lemak hewani dan lemaknya itu. Iya, saya waktu itu konsumsinya udah bener-bener strict. Makan pun saya nggak pakai, udah terbiasa kayak misalnya telur saya orek, cuman saya kasih garam sama lada, nggak ada masalah. Terus habis itu kayak beli ikan ya, ikannya cuman saya goreng aja gitu, nggak ada problem gitu. Jadi lidah saya udah sudah yang tadinya makan itu harus ada sambal sama manis ya, itu tiba-tiba kayak langsung berubah. Jadi nggak ada bosen-bosennya, sampai istri, kamu makan kayak gini nggak bosen tiap hari, makannya cuma diorek terus, telur diorek, nggak bosen gitu loh. Di dadar, diteplok, ya udah tiap hari kayak gitu. Ya udah, karena memang saya pinginnya sehat, jadi saya nggak peduli dengan ada bumbu-bumbu yang terlalu banyak. Ya udah nggak masalah lagi lah ya. Nggak masalah lagi gitu loh. Ada orang yang nanya, boleh nggak pakai ini gitu ya. Gitu. Nah ketika saya harus keluar, misalnya saya harus ada survei market atau apa ya, udah saya nggak makan nanti baru setelah pulang. Nggak nyari makanan juga ya? Iya, nggak bingung ke warteg, nggak bingung ke ini, ya udah saya cuman minum air putih, ya udah. Nah, dan nggak takut telat makan juga, kan ya? Nggak takut telat makan juga itu. Nah sampai suatu ketika saya waktu itu ke Bogor jam 11 siang, ya, ini lagi ngapain? Nunggu orangnya. Waktu itu pas memang lagi ada meeting, tapi dia masih belum bisa ya. Saya disuruh nunggu mungkin sekitar sejaman. Ya udah saya bingung kemana. Ya, akhirnya saya mampir ke tempat kafe gitu. Kayaknya coba deh kopi deh. Ini saya beli americano di situ. Jam 11 siang gitu. Saya minum, saya lihat responnya. Setelah 1 jam ada respon nggak? Sampai malam ada respon nggak? Ternyata loh, everything is okay. Wah, aman nih. Dari situ langsung, saya bersyukur banget lah. Alhamdulillah banget gitu loh. Bisa ngopi terus lagi. Habis itu, pulang kan jam 1. Ya, jam 1 selesai, terus saya makan
beli ayam goreng, saya kasih sambal. Sambalnya saya makan lagi. Wah, ternyata bener. Gak masalah. Alhamdulillah banget nih. Oh, dari situ langsung keren. Aku ngomong ke istri, wah habis ngopi kayak gini nih. Besoknya bikin kopi, istri, kamu yakin ini kopi? Yakin tuh kenapa-napa lagi ya kan? Pagi-pagi itu aku bilang, aku kemarin jam 11 ngopi loh, tapi ya nggak ada masalah gitu loh. Makanya pagi ini aku cobain lagi. Paginya aku coba, ternyata ya everything is okay. Nggak masalah lagi lah ya. Nggak ada gejala lagi. Nggak ada masalah. Udah sesuatu yang perubahan bagus, wah alhamdulillah nih gitu loh. Oke, alhamdulillah. Dan itu dibuktikan waktu puasa. Nah, puasa kan kalau untuk newbie, waktu itu kan saya dianggap termasuk newbie ya. Tidak diwajibkan untuk, maksudnya masih nggak apa-apa lah jika memang mau sahur ya. Iya. Berapa butir telur ya. Gitu loh. Jadi tidak diwajibkan nggak sahur gitu loh. Saya langsung nggak pakai sahur. Nggak pakai sahur? Minumnya cuma kopi sama air putih. Ya, kopi, air putih, paling tambahin PCO. Ya, itu pun juga jarang. Dua ini. Itu selama satu bulan, istri itu udah ketar-ketir itu. Iya. Keluarga pun juga udah ketar-ketir. Wah, kamu tuh yakin? Kan punya asam lambung gitu. Tapi ternyata nggak apa-apa. Selama 1 bulan setelah Lebaran, ya saya setelah Lebaran tuh berpikir waktu itu kan nggak usah setelah 2 minggu jalan nih ya. Kalau memang saya masih ada asam lambung yang lumayan tinggi, itu udah ends up di ICU saya. Iya. Nah, karena kan pagi hari nggak makan, nggak kena makanan berat, cuman kopi sama air putih. Air putih tiap hari selama bulan puasa. Lebaran itu harusnya kalau kondisinya memang asam lambung itu, nah udah kayak gitu. Nah, dari situ langsung akhirnya memutuskan say goodbye sama obat. Alhamdulillah. Maksudnya say goodbye sama obat itu semenjak yang full KF itu dari tahun 2020. Itu lebaran pertama ya, lebaran pertama di saat pandemi ya. 2020. Jadi setelah lebaran itu, maksudnya pas lagi selesai puasa lah, puasa terakhir, Ramadan terakhir, itu langsung saya buang obat-obat. Sampai sekarang? Sampai sekarang, udah. Alhamdulillah. Tapi aku lihat fotonya Mas Doni waktu awal-awal tuh kurus banget. Nah iya, waktu itu kan nggak memperhatikan berat badan kan. Saya kan memperhatikan kondisi perut aja waktu itu, sama badan lain lebih enak, bangun tidur lebih enak. Ya kayak gitu ya, meskipun sebenarnya pola tidurku waktu itu masih acak-adut sih sebenarnya. Ya, maksudnya kadang bisa tidur nyenyak, kadang cuma bisa tidur 4 jam, 5 jam, kadang cuma tidur 3 jam kayak gitu. Pernah juga tiba-tiba saya tidur jam 8 malam ya, jam 11 udah bangun sampai pagi nggak bisa tidur. Pernah kayak gitu. Itu kondisi yang 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama. Tapi waktu itu saya tidak menganggap itu sesuatu yang merugikan buat aku. Oke. Ya udah, gitu loh, nggak ada masalah karena paginya saya masih seger. Saya mulai jam 11 paginya masih seger. Oke. Nggak ada problem. Sampai akhirnya pas ya namanya karena kurus banget ya, saya nggak memperhatikan. Nah tiba-tiba pas ya waktu itu lebaran pandemi pertama kan nggak ada mudik ya. Kita sistemnya kan online ya, Zoom ya, video call lah ya. Ternyata pas ngelihat banyak keluarga bilang ke istri saya, terutama keluarga istri saya gitu loh, suamimu sakit, kok kurus banget, gitu. Karena kan terakhir ketemu itu masih bodinya itu masih gede, perutnya juga masih ada gitu loh. Ayo, itu bujuku gak makan gini lah gitu, dijelasin. Yakin gitu semua, sampai mama papa saya sendiri pun juga worry. Udahlah, nggak usah kayak gitu lagi, udah makan nasi lagi nih. Wis lah, yang penting sehat, udah kayak gitu doang lah. namanya orang tua ya gitu. Terus gimana caranya? Namanya orang tua
tekanan semua, saya suruh makan nasi, terus habis gitu si istri juga dibilangin sama keluarganya, udah suaminya tuh ini udah terlalu kurus banget. Oke. Nimbang lah akhirnya aku. Nimbang 47. ya ampun, itu underweight berarti ya. Wah, istri langsung, Mas, kamu kurus banget, gimana gini-gini. Terus aku akhirnya jelasin lagi gitu loh ya. Untungnya alhamdulillah istri nggak menyuruh. Mungkin waktu itu kalau istri merudah, balik makan nasi aja gitu. Mungkin saya balik lagi ke karbo. Tapi karena waktu itu memang istri ya udah, kalau memang ya nggak masalah lah. Kalau aku sih dukung aja selama kamu udah nggak minum obat, ya udah. Kalau memang itu kan yang penting kan tubuhmu enak kayak gitu. Udah akhirnya tetap saya jalanin. Tapi saya akhirnya harus cari-cari lagi, harus koreksi apa sih yang salah di yang aku jalanin ini. Kayak gitu. Dari situ akhirnya saya juga akhirnya belajar banyak ya, bahwa sebenarnya ya namanya sehat itu nggak cuma dilihat dari makan aja sih gitu loh. Iya. Itu terus gimana caranya buat naikin, mungkin teman-teman yang KF juga kan ada turun berat badan drastis ya, terus gimana tuh cara Mas Doni naikin berat badannya? Ya udah, saya lihat protokol apa ini di protokol itu makanan udah ini. Saya akhirnya baca-baca lagi, browsing lagi, nemulah postingannya Mas Tio ya yang gitu. Dari situ saya terpantik, ini Mas Tio kenapa ya olahraganya kok nggak pernah lari ya? Iya. Dia nggak pernah nunjukin bahwa olahraga dia lagi lari. Dia bukan kardio. Kenapa olahraganya resisten olahraga angkat-angkat nih? Wah, jadi pertanyaan dong. Ya, akhirnya saya browsing lagi. Di samping itu saya juga browsing lain. Akhirnya nemu grup Keto Fitness. Dari situ saya akhirnya join ya di situ. Sebenarnya sebelumnya udah join, tapi saya nggak terlalu memusingkan lah. Tapi saya join di situ adalah join kelasnya si Keto Fitness yang dia adain tiap akhir pekan itu. Saya join. Udah kita memang saya harus merubah olahraganya, jenis olahraganya. Harus berubah habitnya nih. Oke. Akhirnya saya jadi mencoba untuk latihan beban, ya. Saya beli dumbbell, saya beli resistance band. Waktu itu masih belum boleh, gym juga belum buka, ya. Semuanya masih dari rumah. Akhirnya saya olahraga di rumah. Ya udah. Makan saya tiba-tiba naik nafsu makan. Sorry. Lanjut. Makan saya tiba-tiba nafsunya jadi naik ya. Maksudnya nafsu saya yang tadi makan itu nggak bisa banyak, dengan olahraga latihan beban saya makannya agak banyak waktu itu. Dengan olahraga angkat beban. Beban, dan ternyata terbukti dalam waktu 2 bulan ya, itu dari 47 udah menyentuh 50. Dalam waktu 2 bulan itu olahraga angkat bebannya tiap hari nggak? Apanya? Olahraga angkat bebannya tiap hari nggak? Nggak, waktu itu saya olahraganya waktu itu memang masih ngaco, ya masih ngaco lah istilahnya. Nggak terjadwal. Saya olahraganya meniru apa yang Mas Tio lakukan. Jadi saya Senin sampai Jumat saya itu olahraga. Sabtu Minggu saya jalan kaki. Ini saya meniru apa yang Mas Tio lakukan. Mas Tio kan Senin sampai Jumat dia ada pernah posting apa sih olahraganya yang dia lakukan ya. Mas Tio pernah posting, nah itu saya lakukan seperti itu. Tapi gerak-gerakannya saya belajar dari Keto Fitness gitu loh ya. Itu mulai naik tuh, Bebe. Iya, mulai naik tuh, makan jadi banyak ya. Terus habis itu ketika gym udah dibuka ya, new normal udah dibuka, gym udah dibuka, akhirnya saya cobalah ke gym. Nah, saya coba ke gym, ya namanya laki ya, punya ego. Gak mungkin dong datang ke gym cuma ngangkat beban 1 kilo, 2 kilo. Di challenge terus dong. Iya, saya ngangkat itu langsung saya pakai yang latihan lat pull down itu ya, yang narik ke atas ke bawah itu. Saya itu langsung beban 25 kilo. Waduh. Gitu. Saya langsung beban 25 kilo, besoknya itu ini saya sakit. Jadi kalau digerakin
sakit, dipakai wudhu aja, saya pakai wudhu sakit. Saya kalau pakai sholat pun juga pakai kayak gini, aduh sakit. Dipakai nyetir pun ini tuh aduh sakit. Nggak bisa apa gitu. ini? Iya, itu selama 1 minggu kayak gitu. Tapi saya nggak bawa ke dokter gitu loh, karena memang ya udahlah, saya berhenti olahraga dulu. Saya konsultasi sama Coach Ebi, ya udah suruh rest day ya istilahnya ya, disuruh rest day dulu pokoknya kayak nanti kayak gitu. Ya udah, akhirnya dari situ belajar lagi gitu loh, ya dari sisi olahraganya ya. Terus Mas Tio juga memberi beberapa pelajaran juga kan tentang fisiologi. Akhirnya saya juga belajar lagi gimana tidurnya. Jadi akhirnya sejak itu mulai memikirkan balance yang ada di ketofastosis ya. Jadi tidur, olahraga. Tidurnya diperbaiki, olahraganya juga. Iya, tidurnya. Tapi dengan olahraga yang terukur, ternyata itu membantu tidurnya lebih baik. Gitu. Oh, gitu. Dan terukur tuh maksudnya, olahraga terukur tuh maksudnya kita olahraga terukur itu maksudnya ya kita, namanya tubuh itu kan juga adaptasi ya, gitu loh ya. Nggak mungkin langsung dihajar 100% gitu. Oke, bertahap lah ya. Jadi saya cuman pakai mungkin katakan tenaga itu ya 60% sampai 75% lah gitu. Oke. Nah, saya biasanya melihatnya itu dari heart rate ya. Jadi saya akhirnya beli smartwatch ya. Saya untuk ngecek heart rate, saya dilihat dari situ gitu loh. Terus jumlah angkatannya mulai saya step-stepnya juga terus latihannya mulai saya program, maksudnya saya ada buku catatan, Senin mau latihan apa, Selasa latihan apa, semua tercatat dan terjadwal. Rabu istirahat. Jadi saya akhirnya berubah, yang tadinya Senin sampai Jumat itu full olahraga, saya berubah Senin, Selasa, Rabu istirahat, nggak olahraga sama sekali, Kamis sama Jumat olahraga, Sabtu Minggu itu juga nggak olahraga. Akhirnya tidurnya jadi membaik. Yang dulunya itu biasanya tidur jam 9, jam 10, jam 2, setengah 3 udah bangun ya. Kan kadang kan kalau malam itu kan sebelum olahraga itu kadang habis kencing udah nggak bisa tidur lagi. Gitu. Sering kayak gitu, sering banget. Gitu ya. Tapi sejak olahraganya terukur, saya bikin bertahap ya. Minggu ini beban saya 5 kilo, minggu depan saya naikin lagi 1 kilo misalnya kayak gitu. Jadi saya lakukan bertahap. Tidurnya makin membaik tuh. Yang tadinya itu saya setiap setengah 3, jam 3 udah bangun, sekarang udah bisa tidur jam 9, jam 4 udah bangun, jam 4 baru bangun. Jadi saya udah jauh lebih nyenyak lah untuk tidurnya. Itu olahraga tercatat, tidur juga lebih nyenyak, porsi makan juga bertambah dong. Porsi makan juga naik, dan satu yang bikin saya senang, berat badan makin bergeser ke arah kanan. Jadi total tahun 2021. Pokoknya akhir tahun awal 2021 itu berat badan saya sudah menyentuh 55 di awal 2021. Iya, di awal 2021. Dari sekarang ini posisi kadang 59, kadang 60, kadang turun, tergantung gitu. Banyak stabil di 59 kayak gitu. Sebetulnya itu berat badan yang middle sih dari zaman yang waktu kurus itu kan, cuma waktu kurus itu besar di perut. Secara massa otot berbeda. Waktu itu saya berat badan segitu, itu posisi ototnya kecil banget. Jadi secara komposisi berbeda ya, dengan sebelumnya. Secara komposisi berbeda, dan itu bisa saya waktu saya ke gym kan itu biasanya ada timbangan khusus ya. Timbangan khusus yang akan timbangan yang buat untuk ngecek body fat. Body fatku itu udah di bawah 16%, 14 sekian lah. Dengan berat badan waktu itu kalau nggak salah malah sempat nyentuh di 10%.
dengan berat 56 itu ininya kalau nggak salah sekitar 10% gitu. Jadi sempat nyentuh segitu juga. Nah, makanya makan saya mulai banyak gitu, mulai banyak ya. Saya juga akhirnya beberapa timbangan juga naik ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 5 bulan itu bisa naik ya 8 kilo lah. Itu udah sesuatu. 8 kilo, tapi secara penampakan nggak yang ya, kelihatan overweight. Kan nggak kelihatan kayak perut buncit, perutnya tetap rata. Iya, itu yang dijaga sih ya. Tetap slim. Nah gitu itu loh. Tapi mungkin kayak lengan, terus calf kayak kalau ini deltoid ya, belakang itu, dada itu udah mulai ini gitu loh. Wah, tapi alhamdulillah akhirnya perlahan-lahan. Nah, dari situ akhirnya mulai itu ya udah konsisten. Meskipun sebenarnya banyak godaan sih, gitu. Banyak godaan untuk karena ketika anak ini bukan sesuatu yang bisa dibohongin sih ya. Jadi ketika anak itu, apalagi orang-orang ketofastosis, mungkin buat untuk warrior ya, yang udah jalanin ketofastosis ya, ya. Itu ketika dia datang ke gym dengan kondisi yang berat badannya masih belum ideal, ya, atau mungkin kepingin gedein berat badan, itu godaannya banyak. Saya waktu nge-gym ya, itu sering banget, udah kamu makan karbo lah. Oh iya. Iya kan katanya harus makan karbo buat tambah ototnya. Unit a carb gitu loh, for muscle gains. Dia bilang kayak gitu, kamu harus makan karbohidrat untuk ini, kalau nggak akan bisa kuat, nggak akan bisa ini gitu loh. Badanmu juga nggak akan bisa. Waktu itu badan masih belum terlalu ini ya gitu loh. Ya aku bilang aja sama dia, nggak lah gitu loh, lu nggak perlu jalanin keto gitu loh. Nah akhirnya aku ceritain gitu loh, bahwa kenapa sih gue jalanin gitu loh waktu itu. Ya udah akhirnya baru ngerti. Jadi akhirnya daripada misalnya gini, kalau waktu itu balik, jadi satu sisi kepingin juga waktu itu ya. Gue kayaknya harus, tapi di satu sisi dalamnya wah ini asam lambung say hello nih. Bakal kumat lagi nih kalau ada nih ya. Say hello nih gitu loh, say hello. Karena saya waktu di gym masih sering melihat orang kerokan ya dalam latihan ya gitu, Allah. Tapi badannya ngecap habis dikerokin tuh masih ada. Oh, ternyata. Dan setelah saya jalanin ketofastosis juga, saya juga nggak pernah kerokan. Dulu kerokan udah nggak pernah kerokan lagi ya. Sebulan sekali pasti kerokan saya. Oh, oke. Tapi jadinya nggak tergoda doang untuk. Nggak tergoda. Akhirnya daripada badan gue kayak lu, gue bilang gitu. Aku bilang gitu, daripada badan gue kayak lu ya, tapi gue punya asam lambung lagi, gue sih mending. Terus jalanin, aku tetap pilih opsi nomor 2. Tapi kayaknya jadi tuh ototnya tuh. Ya, baru ya bertahap, baru setelah ya mendekati akhir tahun 2021 kemarin itu, pas begitu aku latihan lagi, baru lu jadi sekarang ya gitu loh. Udah ini gitu. Tapi hanya itu bisa jadi walaupun dengan pola makan yang di koridor keto gitu ya. Waktu itu sempat dia bilang, kamu makan nasi? Udah makan nasi kan? Enggak. Ya, kan belum. Gue masih keto. Dia bilang gitu. Masih, still and keto. Dan itu pun, aku bilang ini pun juga aku fasting. Olahraganya fasting. Gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya banyak yang udah tahu. Gitu loh. Bahkan ada yang nanya kan gitu. Kemarin juga ada yang tanya, karena dia juga punya asam lambung kan. Gimana lu Mas gitu loh, badan dia udah ini, dan dia sempat ada juga jalanin juga buat untuk itu gitu loh ya. Karena olahraga aku tuh kan lebih banyak main berat badan tubuh ya gitu loh. Habis itu kalau ngangkat yang tadinya mungkin masih angkatan kecil, dilihat wah kamu nggak kuat, tapi yang namanya sering dilatih, otot sering dilatih, progresifnya kan ada. Iya. Ini wah gila lu ya gitu loh. Dibilang gitu. Lu belum makan, terakhir makan jam berapa bro? Jam 8 malam, waktu itu olahraganya jam 2:30 gitu. Oh ya Allah. 2:30. Wah
wah emang kayak gitu loh ya. Akhirnya ada efek juga. Jadi karena kita kalau selain olah itu glikogen, kebutuhan glikogennya itu juga lebih lebih gede dan itu bisa dipakai sama otot gitu loh. Makanya kadang iya. dulu kalau ada makanan nih ya, ada makanan yang kue keto aja ya, kue keto atau aku waktu awal jalanin ketofastosis itu makan kue keto aja aku muntah. Oh, kayak begitu ya? Bisa begitu Nggak lucu ya? kuat, Oh, nggak iya, kuat. iya, iya. Karena mungkin ototku masih terlalu kecil, Mhm, ya. Jadi ketika makan kue keto itu, aduh kok nggak enak. Tuh, mhm. habis makan tuh kayak gejala alarm muncul. Muncul. Oh, iya, iya, iya. Entah entah apa, tiba-tiba diare, ya. Entah Oh, perut oke. mules, ada aja. Ah, berarti nggak bisa makan kue gitu. Tapi sejak rutin latihan beban, ya, yang berhubungan dengan kue keto itu masih bisa saya makan. Tapi tetap aku tetap masih, maksudnya masih strict dalam karbohidrat itu nggak lebih dari Masih low carb lah ya. ya, nggak lebih dari 50 gram. Meskipun sebenarnya itu pernah karena waktu itu memang saya ingin tahu itu kalau nggak salah baru 2 bulan yang lalu gitu loh. Ya, saya ingin coba kalau nyentuh di 60 sama 70 ya, itu 70 gram ya, 70 bahan karbo Mhm, itu ada alarm nggak ke mhm. tubuhku. Terus, Saya coba, tapi saya nyobanya bukan karbo yang terserap ya, yang mhm. kayak nasi gitu, saya nggak makan Aha, nasi aha. tetap. Cuman Pokoknya saya lebih carbs up lah ya. ya, tapi karbonya karbo yang kompleks gitu. Jadi saya banyakin kayak sayur, Iya, iya, iya. tempe, ya. Jadi kayak gitu, sayur, tempe. Saya juga nggak makan buah yang fruktosa tinggi. Bukan berarti Oh, oke. saya mengetes gitu, karena saya ilmu juga udah dapet ya. Misalnya Iya. udah, ya seenggaknya saya udah bisa belajar, tapi saya nggak ngelakuin Mhm. sesuatu yang di luar Oke. koridor gitu loh. Ya, Jadi ya, saya ingin tahu, alhamdulillah. kalau 70 gram ini respon ke tubuhku ya. Tapi aku ngambilnya cuma dari kayak misalnya Heeh. dari almond, Mhm. ya, terus Ya. dari sayuran Mhm. ya sama Mhm. tempe. Iya, iya. Saya timbang tuh, wah ini 70, coba deh Iya. sehari. Ya udah Mhm. nggak ngerasa apa-apa Oh, gitu loh. alhamdulillah. Nggak ada masalah apa-apa dan Mhm. besoknya Mhm. ya, kadang kan Mas Bobi pernah ngomong kalau ada Mhm. orang yang out of ketosis ya, Mhm. itu Mhm. besoknya kadang puasa itu nggak bisa panjang. Mhm. Ternyata dia bisa. Dan ternyata saya masih sanggup puasa sampai jam 6 malam. Alhamdulillah. Ya, ya, Karena ya. waktu itu Mhm. kebetulan ya udah puasa sampai jam 6 malam dan Mas Tio bilang kalau malam tidurnya nggak enak, ini harus ini ya, gitu loh. Ya, Mbak. Pokoknya malamnya, tapi malamnya ya saya tidur nggak ada masalah. Oh, oke. Jadi itu Jadi bisa disarankan buat teman-teman juga nih ya yang kayak KF keto kalau misalnya turun berat badan drastis, kalau mau naikin berat badan itu bisa dengan ganti olahraganya mungkin yang biasa kardio jadi iya, bisa angkat harus beban ya. memang olahraganya harus resisten training, Harus harus speed resisten training, nggak training. bisa. Oke. Karena kalau kita fokusnya, dan saya sejak ingin naik berat badan, saya itu nggak pernah lagi yang namanya nyentuh treadmill, nyentuh kardio, Nah, itu jauhin tuh lari, teman-teman. Iya, iya. sepedaan, Iya. itu saya nggak pernah. Terus Oke. pasti kan nanya, loh berarti Mas nggak pernah kardio dong, gitu loh ya. Nah, saya waktu itu kan karena Oke. tinggal di apartemen Mhm. ya, Ya. dari kamar ke apartemen ke parkiran itu kan jalan kaki. Oh, iya, 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 iya. Itu udah saya anggap kardio. Kardio Kayak ya, benar-benar. saya kalau belanja ke Superindo, jadi saya belanja sendiri. Saya mending sini tak belanjain aja. Jadi saya ketika Iya. keliling ke Superindo itu saya anggap kardio saya. Kalau Oh, sekarang iya, kalau alhamdulillah. sekarang karena ada lantai 1 sama lantai 2, saya naik turun ke atas misalnya pagi, saya ini turun itu Ya, itulah kardionya ya. udah saya anggap Iya. kardio. Jadi saya nggak perlu ada treatment khusus, saya harus Iya. lari 10 menit, saya harus lari, udah nggak Iya, ada. iya. Karena memang udah dapet kardionya. karena udah dapet kardio. Iya, Karena iya. tujuannya supaya nggak ini, karena memang sebenarnya Iya. goals aku tuh ya memang saya nggak kepingin istilahnya awalnya memang jalanin ketofastosis itu untuk sehat. Untuk sehat ya, untuk lambungnya itu ya. Yang penting Untuk lambung yang gitu penting loh. itu sakit lambungnya itu udah nggak pernah kumat Itu. lagi. Nah, jadi saya nggak peduli dengan ada yang bilang
kamu harus makan nasi supaya badanmu lebih jadi lagi. Kamu supaya lebih kuat lagi, kamu harus makan nasi. Balik Enggak ada ya? Saya nggak peduli gitu loh. Okay. Nah, olahraga yang saya lakukan ya memang tujuannya supaya saya maintain di BB yang minimal. Kalaupun dia bisa nambah, ada nambah ya mungkin saya punya target mungkin sekitar 2 atau 3 kilo lagi lah. Iya. Saya nggak muluk-muluk memang. Sampai kayak yang badannya bodybuilder gitu. Iya, jangan dipaksain Mas Doni. Yang penting sekarang Mas Doni udah nyaman, udah nggak pernah kumat lagi, gitu, terus berat badan juga udah naik lagi gitu. Mas Doni kayaknya waktunya udah. Iya. Mas Doni, alhamdulillah ini mudah-mudahan ini motivasi buat teman-teman juga ya, yang punya asam lambung, yang asam lambungnya akut, kronis, nggak pernah sembuh-sembuh, udah minum obat bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, bisa coba yang dicoba oleh Mas Doni dengan melakukan pola makan rendah karbo, ketofastosis ini. Jangan takut untuk badan jadi krempeng, kurus segala macam, itu nanti bisa kita atur lagi dengan memilih olahraga seperti Mas Doni ya, yang dinaikkan tuh masa ototnya. Mas Doni, ada pesan singkat gak nih buat newbie nih, kalau misalnya ada teman-teman yang masih ragu-ragu mau ikut KF, ada nggak pesan singkat dari Mas Doni? Sebenarnya kalau saya lihat itu ya buat warrior semua ya, istilahnya intinya kenapa saya enjoy di KF ya, ketofastosis ini, jalanin ketofastosis, karena memang sehat itu nggak hanya dilihat dari apa yang aku makan, apa yang kita makan, dan bagaimana olahraganya, gitu loh. Iya. Jadi buat warrior ya jangan berfokus pada apa yang dimakan. Ya, betul. Jangan berfokus dengan apa yang dilakukan ya. Jadi di ketofastosis itu udah balance lah gitu loh ya. Jadi kita harus ada olahraga resisten training, harus ada ini terutama buat underweight ya, yang masa ototnya mengecil ya harus, nggak ada pilihan lain. Gitu loh. Karena kalau enggak, untuk menggemukkan badan, menaikkan badan itu cuma 2 kok, Mbak. Nggak akan bisa, cuman 1 pasti pakai karbohidrat ya. Kalaupun nggak karbohidrat ya pakai ya misalnya karbohidratnya dilebihin lah, atau kalau enggak ya jadi masa otot. Tapi juga ya. Dengan kita melatih beban itu pola tidurnya akhirnya jadi terjaga. Ya, itu otomatis jadi mempengaruhi ke pola tidur juga. Punya gejala ya. Ya. Makanya kan ada pepatah, kalau sehat olahraga latihan beban. Kalau sakit, perbanyak tidur. Tuh dengerin teman-teman. Gitu, jadi kayak gitu. Jadi sembuhkan dulu, baru olahraga gitu loh ya. Gitu. Jadi ibaratnya ini, dan itu pun yang saya lakukan, alhamdulillah dengan saya mentaati 5 pilar, strength yang saya dapat, kekuatan yang saya dapat itu alhamdulillah sekarang itu makin kuat gitu loh. Berarti dan kebetulan. Berarti ini sekalian pesan-pesan buat yang warrior yang udah lama KF juga ya, taat 5 pilar. Iya, harus taat 5 pilar. Karena 5 pilar itu harus di ini, karena begitu bukan berarti taat 5 pilar itu bukan maksudnya taat di ketofastosis itu, kalau saya lihat bukan hanya lu makannya nggak boleh pakai harus 10 gram karbohidratnya. Bukan itu. Kalau aku bukan itu. Yang penting 5 pilar ini yang harus saya jaga. Gitu Setuju. Kan kita nggak mungkin makan tiap hari saya harus nimbang bumbu-bumbu. Iya, ribet lah ya. Bukan itu, tapi 5 pilarnya. Tapi 5 pilarnya yang harus aku perhatiin, karena itu yang paling gampang untuk mengecek 5 pilar. Lu tidurnya gimana? Tidurnya nggak bagus. Ya udah berarti kita olahraga. Atau misalnya tidur, atau mungkin tidurnya, aku pun kalau misalnya contoh tidurnya lebih dari, misalnya saya nggak bisa tidur dari satu kerjaan tidur cuman 6 jam ya, tidur 6 jam atau 5 jam, 6 jam. Itu olahraganya yang tadinya 1 jam, itu aku kurangin, cuma 30 menit. Itu juga diatur. Jadi, ya. Main balance. Tadi malam tidurku kayaknya nggak enak loh, berarti aku keseimbangan. Aku kurangin lah bebannya. Alhamdulillah. Jadi gitu tuh teman, 5 pilar pun harus dijaga keseimbangan. Jadi 5 pilar harus dijaga. Betul. Mas Doni. Aku makasih banget waktunya nih, benar-benar luar biasa ceritanya. Sharing ini juga bermanfaat ya buat warrior-warrior yang intinya mau jalanin ketofastosis ya. Pokoknya kalau kita, pokoknya gini,
jalanin ketofastosis dengan 5 pilar yang seimbang. Saya jamin pasti enjoy. Alhamdulillah, ya. Gitu. Tapi kalau ada yang bolong, pasti galau. Pasti galau. Dengarkanlah apa kata Mas Doni. Oke, Mas Doni. Kayaknya udah dulu nih ya, Mas Doni. Aku doakan mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat istri tercinta. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat buat teman-teman kita semua. Mudah-mudahan teman juga bisa menemukan jalannya untuk meraih kesembuhan atau kesehatan ya nanti ya dengan ketofastosis ini. Oke, Mas Doni, sampai jumpa buat teman-teman juga. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast Teman Sumaila selanjutnya. Makasih Mas Doni. Ya, sama-sama, Mbak. Sampai Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh SumailaGag.com, kue rendah karbo yang enak.